warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Ervin Nurlaili Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 1051909179. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Oke, langsung saja. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Jalaluddin FH SHMH. Terima kasih banyak Bapak yang telah memberikan kami sebuah tugas yaitu membuat video ini. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai anggaran negara. Nah, poin yang pertama yaitu pengertian anggaran dan anggaran negara. Definisi anggaran menurut Munandar adalah proses kegiatan yang menghasilkan sebuah budget sebagai keluaran atau output, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi budget yang terdiri dari fungsi pemberian pedoman kerja, fungsi pengkoordinasian kerja, dan fungsi evaluasi kerja. Nah, sedangkan menurut Nafarin, ia mengatakan bahwa anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan kuantitatif dalam waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam suatu uang. Jadi, dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian anggaran negara adalah anggaran negara itu merupakan urat nadi bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, poin yang kedua yaitu sistem-sistem anggaran negara. Seiring dengan berkembangnya dinamika pemerintahan, maka dengan sendirinya berpengaruh pada perkembangan anggaran itu sendiri. Anggaran sebagai suatu sistem keuangan turut juga mengalami perkembangan. Sistem anggaran di Indonesia pada awalnya mengikuti sistem anggaran tradisional atau traditional budgeting system yang berakhir secara bertahap sampai tahun anggaran 1970 sampai dengan 1971 untuk anggaran pembangunan. Nah, sedangkan anggaran rutin disusun secara tradisional berakhir pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1974. Nah, sistem anggaran tradisional sendiri lebih menekankan pada aspek pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Dalam pelaksanaan, yang dipentingkan adalah besarnya hak tiap departemen atau lembaga sesuai dengan objek dan sudah dibenarkan apabila sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Sedangkan dalam pengawasannya, yang diutamakan adalah keabsahan bukti transaksi dan kewajaran laporan keuangan. Hal ini menjadi perhatian dalam sistem tradisional, yaitu meliputi yang pertama, pengurusan anggaran, yang kedua, pengesahan oleh lembaga yang berwenang, yang ketiga, pembelanjaan, yang keempat, pencatatan realisasi penerimaan dan pengeluaran. Nah, yang kelima yaitu pertanggungjawaban kas berupa pertanggungjawaban realitas. Nah, poin yang ketiga yaitu mengenai fungsi-fungsi anggaran. Anggaran memiliki fungsi sebagai alat manajemen dalam pelaksanaan fungsinya. Munandar menunjukkan bahwa anggaran memiliki fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pedoman kerja. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pengkoordinasian kerja. Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik. Nah, fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat pengawasan kerja. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai evaluasi realisasi kegiatan perusahaan nanti. Selain itu, menurut Nafarin sendiri, fungsi anggaran terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu struktur anggaran. Secara garis besar, struktur APBN adalah pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, pembiayaan.
APBN dinyatakan surplus apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja. Oke, baiklah teman-teman, mungkin hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dan kita semua dapat mengambil manfaatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.